sapi nih ini. Mbak. Ya. Mau nanya, ini bengkel mobil kan ya? Bukan, ini bengkel sapi. Maksudnya bukan bengkel mobil namanya bengkel sapi gitu? Bukan, ini bengkel untuk sapi. Bengkel untuk sapi? Iya. Hewan sapi maksudnya? Iya, hewan sapi. Kebetulan banget nih. Ada ownernya Mbak di sini? Ada, kebetulan ada di dalam. Mau saya panggilkan? Saya ngobrol di dalam ya? Oh, boleh. Kalau gitu saya ke dalam. Bentar Mbak. Oke. Sudah? Oke. Mas Arya? Ya. Oh iya. Ini tadi kan saya kira ini bengkel mobil Mas. Ternyata ini bengkel sapi. Ya. Nah, ini unik nih Mas. Boleh diceritain nggak Mas? Apa sih bengkel sapi ini sebenarnya? Ya. Bengkel sapi ini beda sama kayak bengkel motor, bengkel mobil ya. Tapi secara prinsipnya sama, yaitu untuk memperbaiki sesuatu sapi yang rusak jadi baik. Nah, dalam konteks sapi ini berarti sapi-sapi yang sulit bunting. Nah, dengan metode sini ini bisa bunting, ya, kasus-kasus breeding, terus kasus-kasus sapi yang mungkin kurus karena mungkin salah treatment pakan, nah, itu ditreatment di sini untuk bisa jadi gemuk. Mungkin juga pedet-pedetan yang mungkin kalau bahasa Jawa kecendet ya, stunting atau susah besar, nah, ini direkondisi di sini, ditreatment dengan pakan, nah, ini bisa membaik. Nah, oh gitu. Prinsipnya itu secara garis besarnya. Berarti konsumennya ini rata-rata peternak sapi atau industri sapi atau apa nih Mas? Ya. Yang datang ke sini? Yang datang ke sini yang paling banyak sampai saat ini masyarakat peternak. Masyarakat peternak yang mungkin secara prinsip pertama mereka pemikirannya terbuka dan ingin mencari tahu lebih. Nah, itu mereka datang ke sini untuk kita sharing diskusi. Kita juga ada timnya khusus yang memang untuk saling ngobrol permasalahannya apa satu sama lain dan membangun akhirnya jejaring mitra, jejaring pertemanan jangka panjang. Kayak gitu. Berarti mitranya itu tadi mereka punya permasalahan sama ternak mereka ya? Ya. Dibawa ke sini ya? Ya. Berarti ini khusus sapi aja Mas atau ada? Sapi. Sebenarnya kalau yang utama di area sini, di area Kalijodo ini sapi Mas. Ada sapi potong, ada sapi perah. Tapi kita juga ada pengembangan untuk ayam petelur, ayam petelur untuk menghasilkan telur fungsional dan cage free, dan juga ada budidaya domba. Oh gitu. Cage free itu tadi berarti telurnya, ayamnya ini nggak seperti ternak layar pada umumnya ya? Iya, dilepas aja ya? Dilepas. Itu menarik. Ini masih dalam tahap pengembangan tapi. Tahap pengembangan. Kita masih cari SOP-nya untuk mulai dari rasio ayam per lahan, terus feedbanknya gimana, nanti treatment pakannya gimana, resiko-resiko yang dihadapi apa. Sebelum nanti kita publish. Nah, yang udah siap dipublish ini bengkel sapi. Bengkel sapi. Bengkel sapi. Ya. Nah, kita balik ke sapi. Awal mulanya bengkel sapi ini dari mana sih Mas? Cetusnya. Ini dimulai dari satu tantangan, dari satu permasalahan. Bagaimana sih, ini yang saya lihat ya, bagaimana sih hasil riset, hasil inovasi yang dirampungkan di perguruan tinggi itu didistribusikan secara tepat dan cepat ke masyarakat umum. Itu basic prinsipalnya di situ. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Itu karena di sini ini dimulai dari karena basic background keluarga dari ayah saya seorang akademisi. Saya tahu sering ngobrol juga permasalahan terkait hasil riset atau permasalahan, tapi yang saya lihat adalah proses untuk mendistribusikan hasil itu untuk dikonsumsi masyarakat ini kesenjangannya terlalu panjang. Nah, ini bengkel sapi hadir, maka daripada itu kita rintis nih bengkel sapi selama 3 tahun ini.
untuk bisa menjembatani hal tersebut. Sebagai shortcut ya. Jadi shortcut nih, Heeh. ibaratnya hasil-hasil riset inovasi itu dikonversi melalui bengkel sapi, dilihatnya enak, dikonsumsinya mudah lewat bengkel sapi ini. Jadi makanya itu kita sangat terbuka untuk masyarakat peternak yang datang ke sini, karena itu memang tujuan kita. Agar satu, kita jadi role model, ada tempat percontohan. Yang Oke. kedua, tempat untuk mencari solusi bersama-sama. Heeh. Masyarakat ada permasalahan apa, ngobrol di sini, Di bawah sini diskusikan. diskusikan, entah diselesaikan di ranah akademisi, di ranah usahawan, pengusaha, atau di ranah pemerintahan, atau di ranah komunitas. Nah, itu nanti yang main di sini jadi terminal juga untuk para stakeholder. Bisa kasih satu case nggak mas? Misalnya nih ada peternak yang punya permasalahan apa katakanlah. Biasanya apa di sini permasalahannya? Banyak. Salah satunya biasanya ini masalah pertanyaan sederhananya ya, Mas Ipi, sapi caranya ngeluk kayak sapi. Nah, itu yang jadi masih top priority-nya kalau di sini sih. Top priority. Nah, sedangkan cara ngeluk kayak sapi atau cara menggemukkan sapi cara itu kan pertanyaan singkat tapi jawabnya juga tidak singkat juga ya. Dan akan lebih enak memang kalau di sini ngobrol dan langsung datang ke melihat di sini. Kan satu faktor yang paling dominan tapi pakan. Nah, kita pastikan ini pakan. Yang kedua genetika. Kalau genetika ini kan ibaratnya udah takdir ya toh, udah kodrat. Sapi lahir jantan betina, sapi lahir cacat atau utuh, sapi lahir jenisnya warnanya apa itu kan kodrat susah diotak-atik ya. Tapi kalau pakan ini yang masih sangat bisa diintervensi diotak-atik. Nah, ini makanya daripada itu kuncinya untuk penggemukan sapi breeding atau perah kan pakan. Pakannya Nah, yang di sini makanya kita ini coba otak-atik ini di masalah pakan. Pakan ini bisa jadi hijauannya, terus hijaunya pakai hijauan apa, ini kan. Terus konsentratnya, pakannya keringnya pakai apa, tambahannya apa, kan macam-macam. Oke. Berarti kandungan-kandungan pakan juga di sini Iya. risetnya juga panjang juga Ya, kan tadi dan karena- itu menyesuaikan daerah lokal masing-masing, Mas. Oh. Jadi kita tidak bisa iya, iya. memaksakan daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, misal terus di Sulawesi, di Madura, terus harus sama plek pakainya pakan yang ini. Nanti dulu Pak, di daerah sana adanya apa, harganya berapa, stabil atau enggak supply bahan pasokannya. Oh, berarti di breakdown sampai segitunya ya? Iya, Mas. Jadi harus, enggak. harus disamakan ya? Itu baru dari pertanyaan singkat tadi ya. Jawabannya enggak singkat juga Nggak sebenarnya. singkat, iya. Terus itu untuk cara pengemukan, karena biasanya dalam industri bisnis peternakan sapi itu kan yang dikejar kan ininya ya, ADG-nya ya. ADG. Nah, selain pengemukan berarti ada apa lagi tadi mas? Untuk permasalahannya biasanya yang datang nih. Breeding, terus pembesaran. Nah, breeding itu maksudnya gimana? Nggak bisa pembunting. beranak Ya. atau gimana? Kalau kasus yang itu baru awal tahun ini kita coba, itu adalah kasus repeat breeding. Dari peternak-peternak itu ada sing mungkin di IB nggak bunting-bunting 11 kali, 12 kali. Artinya selama setahun ini mereka melihara sapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat hasil kan. Karena nggak bunting. Ngeluarin biaya terus. Nah, ini jadi suatu masalah. Nah, lalu di sini baru ini tahun 2021 awal ini kita ada semacam uji coba tadi dengan treatment pakan. Itu bisa mengatasi sampai 50-70% kasus repeat breeding itu bisa diselesaikan. Jadi kita IB di sini bisa bunting. Itu balik lagi karena pakan tadi salah satu faktor dominannya. Oh, bahkan nggak bisa berproduksi pun itu juga pakan juga pengaruh Iya, ya? tadi faktor yang sangat dominan ada dua tadi mas, budidaya. Satu genetika, yang kedua pakan. Ini kalau kita bisa selesaikan, ini proses budidaya berhasil. Nah, tapi kan belum selesai di situ aja. Proses budidaya kita bisa belajar gemukkan, kita bisa buntingkan, tapi kita bisa jual nggak? Kita bisa belinya dengan harga yang tepat nggak? Kita bisa dapat bahan baku pakan dengan harga yang tepat ya? Ini proses bisnisnya yang dibahas. Jadi ada dua nih, cara budidaya sama cara bisnisnya. Nah, kita kalau gitu ngomongin bisnis mas. Dalam ranah bisnis nih, bengkel sapi ini bisnisnya dalam hal apa nih mas? Berarti jasa kah atau apa nih? Kita tuh punya prinsip sebenarnya gini, tanah kita di Sleman nih, tanah itu kita anggap biayanya mahal. Oke, itu satu. Dan naik terus ya? Dan naik terus. Artinya kalau kita tidak bisa membuat investasi yang kompetitif di tanah yang kita pakai, ya lebih baik kita usaha di tempat lain. Itu basic pertama. Model bisnis lain. Nah, yang kedua adalah di sapi ini kalau kita gemukkan, melihara sapi, pelihara potong, nggak ada bedanya. Iya. Nggak ada inovasinya. Itu orang Simba kita dulu ya kayak gitu juga. Iya. Bahkan mungkin lebih hebat lagi.
Kalau cuma modelnya seperti itu, padahal kita punya prinsip di sini model bisnis adalah apapun yang bisa kita keluarkan, apapun yang bisa kita lakukan, harapannya bisa generate money, bisa menghasilkan uang. Masih mulai dari pupuknya, kita jual pupuknya. Pupuknya itu bahkan kita untuk ke lahan, kita sewa-sewa lahan untuk padi, kita jual padinya. Oh, sampai segitu ya? Iya, untuk bakteri untuk membuat pupuknya ya kita jual juga kalau yang mau beli, yang mau ngadopsi. Pakannya, mineralnya, probiotiknya itu pun juga kita sediakan, nggak usah dibeli. Sapinya pun juga sapi besarnya, sapi yang sudah terekondisi tapi ya, bukan sapi-sapi yang masih dalam yang sakit ya. Itu juga kita sedia, ada juga. Terus susu sapinya, kita ada sapi perah juga. Oh, ada sapi perah juga ya? Sapi perah. Susu ini juga kita jual tentu saja. Ini bahkan kurang-kurang. Ini kan kita ada angkringan juga nih. Oh, angkringan juga jual susu yang di jual susu sapi ya? juga. Makanya luas juga di sini. Susu sapi. Ya, susu pun nggak rampung di susu. Ini sekarang kita coba otatin buat es krim. Oh, dari susunya Buat es krim. buat es krim lagi, diolah lagi. Karena kita agak tahu ini, karena susu kita nih beberapa konsumennya dibuat es krim nih. Ada yang buat untuk gelato, ada yang buat kenapa ya kok terus susu sapi dari kandang kita kok dikejar-kejar nih kita. Terus kita mikir mungkin setelah kita coba, ini menarik sih untuk jadi es krim atau pengolahan pangan ya. Iya. Ternyata cukup menarik untuk dilakukan sih. Oke. Terus ini kan ada beberapa kandang ya, Mas. Letaknya juga dekat-dekat ini. Ada perbedaan antar kandang nggak, Mas? Maksudnya terus ada yang dilepas juga seperti ini. Ini fungsinya apa sih, Mas, sebenarnya? Oke. Ada kok di teman-teman di area Kalijeruk datang ke sini, soan ke sini, ada 3 area ya. Pertama kandang timur, kandang barat kalau kita sebutnya. Kalau kandang timur ini untuk sapi-sapi perah sama sapi-sapi yang besar. Oke. Nah, kalau di kandang barat ini untuk sapi-sapi pembesaran. Pembesaran Yang pede tadi rekondisi. Nah, sekarang ini karena momentum kurban ini kita coba ngisi yang sapi kurban ini bertahap di kandang yang timur ini. Nah, terus kalau ditanya ini range ini fungsinya untuk apa sih? Umbaran lah ya. Umbaran ini fungsinya untuk apa sih? Yang pertama sapi-sapi yang terkadang dia itu di dalam kandang terus, yaitu di kandang terus ada risiko sakit. Nah, ini kita keluarkan di sini untuk mereka untuk treatment. Untuk treatment itu satu. Jadi sapi-sapi yang agak pincang kemarin kita umbar udah dia jalan-jalan, dia berjemur semaunya, makan rumput. Kalau kepanasan berteduh, dia di sini. Nah, tapi ada tujuan lain juga sebenarnya kita ini. Apa itu, Mas? Adalah untuk attract atau memberikan referensi untuk anak-anak kecil, Mas. Oke. Anak-anak kecil. Untuk hiburan anak kecil salah satunya. Karena kita percaya nih regenerasi untuk orang yang untuk di pertanian-peternakan nanti sektor agro itu dimulai dari anak kecil. Dimulai dari anak kecil dulu ya. Nah, ini kita kenalkan, kita kasih ruangnya. Mereka bisa datang ke angkringan sambil minum susu sambil lihat sapi diumbar. Di lain sisi ini artinya kita memberikan waktu yang ada bagi mereka yang mungkin sebelumnya kalau nggak ada referensi lain mereka mainnya di HP, main game, main fokus-fokus ke gadget ya saat ini ya. Nah, ini kita kasih ruang lain biar anak-anak itu punya hak untuk dapat alternatif lain. Alternatif lain. Berarti ada 2 sisi ya, maksudnya selain buat ngedukasi anak-anak tentang dunia peternakan nih ada sapi, dan bagi sapinya juga biar nggak stres ya. Iya, betul. Karena stres itu juga ngaruh di apa? Nafsu makan. Nafsu makan, nanti sulit makan. Terutama kalau di kandang terus itu ada risiko berapa kali kita ini sakit, terus sakit entah kakinya, jarang exercise tapi ibarat jarang latihan ya. Iya benar-benar. Terutama itu untuk spesifik ke sapi-sapi unggulan kita sih. Nggak semua sapi digitukan sih. Sapi-sapi unggulan aja sebetulnya yang kita treatment lebih ada umbaran ini. Atau sapi yang sudah terlalu gemuk. Di exercise ya. Di exercise. Sama kayak pejantan. Untuk pejantan itu kan kalau terlalu gemuk terus buat apa? Untuk ngawini sulit kan. Kalau terlalu gemuk itu kadang harus ada batas bobot tertentu ya sih untuk fit. Oke. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Mas Arya ini basicnya memang di peternakan? Enggak. Oh enggak? Dulu saya di manajemen fakultas ekonomi. Ya, sekarang ngambil juga di MBA, program MBA. Di bisnisnya? Di UGM, di bisnis. Jadi memang tadi Mas, latar belakangnya adanya semua ini memang hasil olah pikir banyak orang sih Mas. Olah pikir satu, terutama dari bapak saya akademisi. Dari segi ilmu teknisnya, saya dari segi manajerial. Bapak dari akademisi peternakan. Ya? Saya dari manajerialnya. Dari manajerialnya. Terus teman-teman di sini juga banyak nih, saya jauh teman-teman yang pintar di digital makanya kita membuat juga
kanal-kanal YouTube, media-media sosial, kita jauh-jauh teman-teman yang paham di situ. Untuk edukasi Jauh-jauh dan teman dari promosi. pertanian, mahasiswa dari pertanian untuk ikut nimbrung di sini. Jadi dokter hewan, teman-teman dari dokter hewan juga kita, karena prinsipnya ini kalau diselesaikan masalah panen diselesaikan hanya dari tidak Satu- multisektoral atau hanya satu sektor, ya sulit. Nggak akan panjang. Panjang. Mana ya Memang teman-teman dibutuhkan untuk Betul. kolaborasi ya Iya, sekarang ya. dan lintas multidisiplin ilmu multisektoral. Oke. Mas Arya nih usia berapa Mas kalau boleh tahu Mas? Eh, tahun ini seperempat abad. Perempat abad, 25 tahun. Wah, masih muda ya. Masih muda udah punya apa? Punya bisnis seperti ini. Ada suka dukanya nggak Mas waktu pertama kali ngerintis bisnis Ya. di sini? Namanya ya mesti ada sih Mas ya. Pasti ada. Nah, kita Tapi pengen kita tahu anggap namanya kesalahan atau kegagalan itu bagian dari proses perjalanan itu. Ya dimulai dari mungkin di apa? Namanya masuk pertama kali ke pasar sapi itu mesti ya dikeroyok lah ibaratnya ya. Dalam bukti ini ketahuan enak baru masuk pasar sapi, jelas ya dibohongin lah, dikemplang lah ibaratnya. Ya itu adalah cerita-cerita seperti itu. Nah, terus susah nggak sih Mas misalnya ada datang peternak yang konvensional lah kita bilang, datang ke sini dengan permasalahannya, sementara dari bengkel sapi ini menjawab dengan akademisi. Nah, itu sulit nggak sih untuk menemukan titik temu pemecahan masalahnya di situ biasanya? Oke. Maka daripada itu nanti tergantung kesulitan, kerumitan masalahnya itu. Bisa jadi nggak hanya sekali, dua kali aja. Bisa jadi agak waktu berkepanjangan untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan oleh peternak itu. Contohnya kasus repeat breeding. Kasus repeat breeding itu kan mungkin isu masalah breeding se-Indonesia mungkin. Masalah utamanya untuk masalah breeding ya. Nah, itu pun baru bisa diselesaikan mungkin dengan ditemukan kemarin awal tahun lalu itu dengan pakan. Tapi kan nanti aplikasinya kan belum tentu juga terus bisa langsung masif dipakai atau diaplikasikan kan belum tentu juga. Berarti kan bertahap. Tergantung isu masalah yang dibawa tadi Mas. Tergantung isu masalah yang dibawa tadi. Nah dan kita pun tadi kita cerita bahwasanya bahkan kita buat ada tim khusus teman-teman yang ini untuk nampung informasi dan juga memberikan informasi. Oh, jadi saling Saling, ini ya, iya. exchange ya. Ya kita prinsipnya ini pengen bengkel sapi ini semacam terminal Mas, terminal semua stakeholder, semua pemangku kepentingan dari masyarakat peternak, akademisi, pengusaha, komunitas, anak muda, anak dari pertanian, teman-teman dari kedokteran hewan, anak-anak dari ekonomi. Berkumpul di ini sini. combine di sini. Jadi kita punya, kalau kita mandang visi itu punya grand design. Nggak sporadis orang lihat sana sini beda-beda, nggak bisa. Nah, kalau berarti visi bengkel sapi ini nanti ke depan maunya seperti apa? Ya. Mas? Sebenarnya kita nggak hanya gerak di sapi Mas, tapi masih tahapan merintis juga di bidang pangan sebetulnya yang kita soroti. Visi kita tuh sederhana Mas sebenarnya. Kita ingin ke depan kita menyediakan pangan yang sehat dan murah. Itu aja. Itu aja. Menyediakan Pangan yang sehat dan murah. Ya. Karena problem yang dihadapi kita ini tingginya harga pakan yang fluktuatif itu tadi Iya. ya. Kalau kita breakdown tadi visi pangan sehat murah, itu mengguritannya luar biasa. Iya. Mengguritannya luar biasa sih. Mungkin kalau dicek itu apa ya, scoring ketahanan pangan kita itu dari FAO, kita ini termasuk rata-rata lebih rendah ya di masalah pangan sehat dan pangan yang murah atau terjangkau. Oke. Jadi ada 3 indikator untuk ketahanan pangan yang dari FAO ini, availability atau ketersediaan pangan, lalu ada affordability, keterjangkauan, dan juga healthy. Iya. Pangan ini sehat aman atau enggak. Nah, kita masih ada isu di harga sama di pangan sehat. Nah, itu juga harus barengan ya, nggak bisa Nggak salah Mas. satu. Itu multidisiplin, multisektoral, itu jelas itu. Dan dimulai dari bengkel sapi dan sekarang pelan-pelan di ayam tadi juga sama kami ya. Iya. Ayam pun juga menghasilkan apa dengan sistem tadi ya, Iya. cage tadi ya, Catch free ya. catch free tadi ya. Itu dia apa namanya menghasilkan telurnya pun beda, lebih sehat atau gimana? Beda. Mas? Oke, jadi kalau catch free ini konsepnya seperti ini, Mas. Ada 2 fase yang harus dilalui untuk sampai membuat happy chicken telur yang bahagia yang catch free ini. Pertama kita harus selesaikan dulu masalah healthy food kita. Oke. Kita harus buat dulu telur ini telur yang baik dulu, telur yang berkualitas nutrisinya tinggi. Nah, baru yang kedua kita buat
happy chick-nya, happy chick atau diumbar tadi untuk kesejahteraan hewan. Jadi nggak bisa kita ini langsung jumping, yang penting punya ayam petelur kita lepas gitu aja, nggak bisa. Nah, ini bara ini yang jadi salah satu maskotnya untuk anak-anak di sini. Oh, Setiap ini- Sabtu nih kita keluarin, Mas. Ini idolanya anak-anak ini. Setiap Sabtu khusus, setiap Sabtu sore rutin itu kita keluarin berapa sapi PO unggulan kita untuk interaksi main sama anak-anak. Ini berapa ton ini, Mas? Enggak, ini 700 kilo, Mas, ini. 700 kilo ya? 700 kilo. Usia Usia ini udah 3 tahun lebih, 3,5 tahun mungkin. PO ini ya, Mas? Jenis PO ya. Ini kelihatan bahagia ini, nggak stres ini. Iya, ini karena kemarin sakit, Mas. Oh, sempat sakit? Balik lagi apa? Karena mungkin di kandang, terus ini sempat agak pincang. Nah, ini diumbar ini udah sehat lagi nih. Nah, pincang itu biasanya karena kelebihan bobot tadi itu atau apa, Mas? Macam-macam sih, Mas, kasusnya ya. Kalau yang kasusnya ini kemarin, ini karena pakannya asam atau pakannya terfermentasi, tapi jangka panjang dan kurang serat. Nah, masalahnya kurang seratnya itu. Jadi kombinasi antara serat dan juga konsentrat ini juga penting. Kalau enggak, nanti salah satunya ini. Nah, ini kemarin ibaratnya ngilu lah. Kalau ibaratnya orang itu telapaknya ngilu. Nah, ini sapi ini teracaknya ini ngilu. Kemarin karena indikasinya adalah seratnya kurang, hijauannya kurang. Hijauannya kurang. Hijauannya harus dilebihkan, makanya ini udah membaik. Berarti tadi yang masalah pakan tadi apa namanya? Dan kesehatan hasil dari Iya. hewannya tadi ya. Itu berkesinambungan ya. Memang dari pakannya hewan dulu juga harus sehat ya, Mas ya? Iya, udah sangat signifikan, Mas, ketika kita bisa menyediakan pakan untuk ternak yang seimbang dan komplit. Ya udah, itu namanya ternak, itu pasti akan produktif. Namanya ternak itu akan lebih sehat. Nah, daripada itu di kita ini, ketika pakannya sudah baik tadi ya, udah komplit, seimbang, Nutrisinya protein, apa, segala macam. seratnya, mikronutriennya udah komplit. Ya udah, nanti masalah produktivitas pertambahan bobot dagingnya, masalah kesehatannya, produksi susunya, lalu tingkat kelancaran untuk reproduksinya, itu udah pasti akan jelas baik. Semua dimulai dari pakan. Sama kayak manusia, Mas. Iya. Pangannya baik, orangnya juga akan baik. Dan kalau ini kan juga kita konsumsi juga kan? Nah, iya, Berarti dari hewannya juga harus Ya. sehat, kita pun juga nanti betul nih. akan sehat juga ya. Filosofinya ya gitu sih, Mas. Kita harus treat makanan kita dengan baik, karena itu juga akan kita konsumsi. Oke. Berarti apa namanya? Bengkel sapi ini, nah membedakannya bengkel sapi dengan klinik apa sih, Mas? Kalau Klinik. hewan? Iya, Atau kalau sama aja klinik tuh itu- semuanya di sini, terkumpul di sini juga. Kalau klinik ini benar-benar mungkin medik ya, benar-benar mengobati kasus-kasus penyakit ternak ibaratnya. Nah, kalau kita ini simpelnya seperti ini, Mas. Kita melalui pakan, nah ini bisa menghasilkan atau men-treat sapi agar lebih baik. Jadi kalaupun sapi ini sakit parah ya, tetap kita harus undang orang yang ahli, yaitu Dokter dokter hewan. hewan. Tetap Oh iya. tetap Berarti memang harus nggak bisa memang ranahnya masing-masing. Iya, ranahnya masing-masing Cuma beda. memang tempatnya di sini. Ya. Seperti itu. Betul. Oke. Seperti itu. Oke, nah Mas Arya ini kan termasuk salah satu pemuda harapan pangan nih, Mas. Harapan Satu Pangan. agen perubahan ini. Karena apa? Fokus untuk tadi menjadi terminal, menjembatani Ya. teman-teman yang mau Ya. berkolaborasi terutama di bidang ternak ya. Ya. Ada pesan nggak, Mas, untuk teman-teman yang mau memulai berwirausaha di bidang peternakan, pangan ataupun pertanian ini, Mas? Ya. Prinsipnya sederhana sih, Mas. Kalau dari saya, kita harus mulai membangun jaringan. Oke. Kita harus bareng-bareng kalau mau menyelesaikan masalah. Karena masalah pangan ini masalah kita semua. Kalau hanya diselesaikan hanya petani, peternak atau teman-teman dari pertanian peternakan nggak akan pernah selesai. Lintas sektor multidisiplin ilmu. Maka daripada itu kita harus bareng-bareng nih, ngumpul, harus ketemu, harus berjejaring. Pun kalau memulai start usahanya adalah ya kita pun mulai dari bekerja sama. Dari bekerja sama? Iya, akan lebih mengakselerasi, akan mungkin lebih meringankan ya mungkin ya kalau kita mulai dari bekerja sama. Makanya kan ada kemitraan, itu kan juga bentuk kerjasama. Dibandingkan dari nol ibaratnya itu kan akan lebih berat mungkin.
Ngada padu dengan prinsip kerjasama itu minimal udah kecipratan ilmunya dulu. Oh iya. Nggak nyari ilmunya sendiri ibaratnya kan. Kalau jalan pun nggak benar-benar jalan dari Iya, nggak bener-bener buta nol, atau ya. buntu ya. Iya, iya. Ibaratnya gitu. Minimal pun ada ilmu yang nggak perlu dicari sendiri. Iya, jadi ada forumnya, ketika butuh apa semua Betul. udah siap ada gitu. Betul. Ya. Nah, oke. Terima kasih banyak Mas Siap. Arya udah dibagi ilmunya tadi dan cerita-cerita tentang bengkel sapi ini. Nah, saya mau lanjut dulu nih, mau lihat-lihat dulu sekitar sini. Ya. Kayaknya tadi saya lihat ada banyak pertanian juga di sini. Ya. Oke. Makasih banyak Siap. Mas Arya. Saya duluan. Siap, Sukses hati-hati. selalu ya Mas ya Amin, untuk amin. bengkel sapinya. Makasih. Ya. Siap.